Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Training Center Syauqi. Hari ini kita akan membahas tentang slip ring dan komutator pada kumparan rotor eksitasi. Kenapa hari ini Syauqi bahas ini? Karena di video ini, apa itu eksitasi generator, ada saudara kita yang menanyakan. Tanya tentang apa nih? Saudara yang mana? Yang ini ya. Ini beliau ini, akun ini dia menanyakan sesuatu tentang slip ring atau dan juga komutator pada generator gitu ya. Untuk detailnya adalah sebagai berikut. Jadi dimulai dari menit 3:58 detik itu menurut beliau perlu ada koreksi itu ya. Gambar yang disajikan itu bukan supply DC tapi AC ya. Kemudian pergerakan medan magnet yang berputar itu akan menghasilkan sinyal sinusoidal AC. Terus kemudian jika dibutuhkan sinyal DC, maka membutuhkan komutator pada bagian shaft motor untuk mengkonvert fasa negatif dari sinyal sinusoidal menjadi positif sehingga dihasilkan tegangan pulse DC. Ya, ini sebenarnya bukan video ini ya. Ini bukan membahas tentang motor tapi generator. Disclaimer dulu. Kemudian kalau saya simpulkan sih sebenarnya kenapa pakai slip ring gitu ya. Padahal di situ katanya ngomongin listrik DC. Nah, slip ring itu apa? Komutator itu apa? Nah, ini slip ring itu yang ini. Komutator yang ini. Oh, sorry. Ini sepertinya perlu di... Nah, ini biar kelihatan ini direkam. Slip ring, komutator, itu bentuknya seperti ini. Kalau slip ring dia utuh, satu ring dia ketemu dengan satu ujung terminal suatu kumparan rotor. Kalau dia komutator, sebagian dari bangunnya, nah dia biasanya kalau ada dua ujung ya dua dua bagian ini dalam satu keliling ring yang terpisah seperti ini. Yang mana setiap, kalau di sini kan setengah ya, setengah bagian ini ketemu dengan satu ujung. Kalau seperti dinamo Tamiya itu ada komutator ada tiga bagian begitu. Ada lagi mungkin yang 4 bagian atau mungkin di bor listrik atau gerinda itu ada banyak sekali bagiannya. Nah, ini kan cuma dua gambarnya. Nah, ini slip ring dan komutator. Dua-duanya ini fungsinya sebenarnya sama untuk menghubungkan listrik dari bagian yang diam. Ini ada carbon brush ini hitam-hitam ini. Carbon brush terhubung ke terminal tergantung ya motor atau generator. Kalau motor ya dari power supply, kalau dia itu generator output terutama ya itu menuju ke beban. Atau kalau bagian eksitasi ya dari power supply juga. Nah, itu kalau misal pengen lihat detailnya silahkan klik di bawah ada tentang eksitasi generator itu apa. Nah, itu slip ring dan komutator. Kalau pada video yang di sistem eksitasi tadi itu adalah generator. Pertama generator, bukan motor. Dan di situ saya mungkin menangkap pemahaman dari teman kita tadi itu bagian carbon brush ini adalah sebagai output. Makanya slip ring dia nggak setuju kalau di sini supply DC. Di situ harusnya AC. Ya, kalau misalkan dari slip ring ke karbon itu sebagai output atau keluaran berarti memang benar. Itu harusnya AC seperti yang ada di gambar kiri ini. Karena ini bolak-balik ya harusnya. Sedangkan yang DC itu harusnya komutator. Tapi mohon maaf itu sebenarnya tidak membahas tentang output generator, melainkan eksitasi. Silahkan dibuka videonya, ditonton dengan penuh kesabaran ya, karena cukup panjang, 15 menit kalau nggak salah. Nah, berarti kesimpulannya perbedaannya apa?
Kalau yang Masnya sebut tadi itu kalau di sisi generator adalah output atau keluar dari generator. Tapi kalau maksud saya itu adalah masuk ke generator atau rotornya ini. Generator kok masuk, harusnya kan keluar. Nah, itu kalau misalkan di sistem generator yang menggunakan eksitasi, di situ tetap ada membutuhkan sesuatu yang masuk, listrik yang masuk ke bagian generator, entah itu rotor atau stator. Nah, ini untuk refresh lagi, konstruksi ini mendapatkan magnet ditujukan untuk mendapatkan magnet konstan pada bagian rotor. Kayak gini, ini kan bisa jadi generator nih. Stator kita bisa ambil terminal untuk ke lampu, motor atau mana, ke beban ya. Dan kemudian di sini ada permanen magnet. Ini generator PMG, permanen magnet generator. Nah, kalau gambar sebelah kiri ini adalah generator, konstruksi generator yang membutuhkan namanya supply eksitasi. Eksitasi itu apa? Eksitasi itu adalah sistem yang mengatur listrik DC untuk membangkitkan kemagnetan. Karena di sini semuanya kan kumparan. Kalau yang ini memang sudah ada magnetnya di bagian rotor. Nah, di sini bagaimana supaya muncul magnet pada bagian rotor? Berarti di sini harus masuk dari DC source, sumber DC, entah itu dari baterai, AVR, power supply, adaptor atau apalah itu, sumber DC ya yang jelas, atau mungkin solar panel bisa aja. Dari sini dia masuk ke carbon brush, lanjut ke slip ring, kemudian masuk ke kumparan. Seperti yang kita tahu, kumparan kalau dilewati arus listrik di situ jadi magnet. Kalau yang lewat di situ adalah arus DC, berarti kemagnetannya juga satu arah, tidak polaritasnya berbolak-balik. Jadi polaritasnya tetap kalau selatan ya selatan, utara ya utara, nggak bolak-balik gitu. Nah, di sini ketika rotornya bangkit kemagnetan dan di sini dia berputar, maka nanti di bagian stator, kumparan yang agak pink ini, nanti keluar tegangan. Tegangannya tegangan apa? Tegangan AC atau bolak-balik. Itu. Nah, ini untuk animasi ini penggambaran kondisi nyata pada suatu generator atau rotornya, rotor yang tadi ya, dimana suplai listrik diberikan pada brush untuk diteruskan pada slip ring dan kumparan seperti ini. Ini putih-putih ini anggap saja arus ya. Listrik DC diberikan ke merah dan biru ini. Ini biru dongkers ini. Listrik DC ya. Kemudian karena konstruksinya ini merah, ini karbon brush yang merah atau positif, dia akan selalu ketemu dengan bagian kawat yang ini. Slip ring yang ini dulu masuk ke kawat yang ini. Selalu ketemu dengan ini dulu. Kemudian dia lanjut ke kumparan merah, terus ke kumparan coklat, baru kumparan coklat kembali ke slip ring yang belakang, dan lanjut ke karbon brush biru dongker. Itu karena arusnya searah dan tidak berpindah. Maksudnya merah ini ketemu ini terus, biru ketemu ini terus, berarti arah aliran arus pada kedua kumparan tidak berubah. Berarti dari ujung merah ini ke tengah menuju ke coklat, lanjut ke biru. Jadi begitu terus, tidak bolak-balik. Kalau misalkan gambarnya bingung, coba kita lihat seperti ini. Kalau yang ini menjelaskan arah aliran arus listrik. Jadi biar kelihatan arahnya. Jika sudut pandang dari rotor, ini kita anggap kameranya itu ikut berputar bersamaan dengan rotor. Berarti seolah-olah yang bergerak itu adalah karbon brushnya. Itu. Arah aliran dan putaran lilitan pada kedua kumparan sama. Jadi kalau di sini dari ini anggap saja namanya clockwise atau searah jarum jam, berarti yang bawah ini juga sama searah jarum jam. Tujuannya untuk mendapatkan kutub utara pada satu bagian dan selatan pada bagian yang lain. Gitu. Nah, sesuai dengan kaidah tangan kanan, ini 4 jari adalah arah arus pada kumparan, dan
ibu jari di situ adalah arah untuk magnet utara. Jadi kalau kita lihat di kumparan ini, berarti magnet utaranya di mana? Magnet utaranya ada ke bawah, selatannya ada di atas. Seperti itu. Nah, kenapa kok pakai slip ring? Kalau pakai komutator apa efeknya? Nah, jika supply yang diberikan pada brush itu tetap sama-sama DC dan rotor menggunakan komutator, maka arah aliran arus listrik pada kedua kumparan, ini yang atas bawah, bolak-balik jadinya. Karena ini awal di sini merah, kalau merah di atas, berarti nanti arusnya mengalir ke kumparan atas, lanjut ke kumparan bawah, baru ke komutator bawah. Kalau pas merahnya di atas. Nah, perhatikan lagi kalau ketika merahnya ada di bawah, maka arusnya akan kembali ke arah yang berlawanan. Itu kalau misalkan pakai komutator. Nah, simpelnya tampilannya itu seperti ini jadinya. Kalau pakai slip ring, supply-nya DC, berarti magnetnya konstan. Yang berubah-ubah hanya posisi sudutnya karena dia berputar. Oke. Tapi kalau dia itu pakai sumbernya DC di carbon brush, kemudian dia pakai komutator, berarti di sini selain dia posisi sudutnya berubah, polaritasnya juga beda dengan ini. Kalau yang ini kan biru kan muter 360 derajat. Yang merah juga sama. Nah, ini kebalikan. Birunya itu dan merah dia saling berpindah-pindah polaritas seperti ini. Emangnya kenapa? Memang nggak boleh di generator seperti yang di kanan ini. Jadi bukan tidak boleh, bukan kok bikin meledak atau apa, tidak. Tapi coba kita perhatikan, kalau magnetnya konstan, yang dihasilkan adalah listrik AC seperti berikut ini. Tapi kalau magnetnya itu dia fluktuatif dan perpindahannya itu saat posisi sebagaimana gambar ini, maka hasilnya adalah listrik DC. Naik turun, naik turun, naik turun. Kalau yang ini ya naik turun tapi sampai negatif. Yang ini naik turunnya cuma positif 0, positif 0, positif 0. Tuh, efeknya yang komutator supply DC. Ada lagi, ini satu contoh supply-nya AC. Terus kemudian dia pakai yang tipe slip ring seperti ini. Ya, ini merah birunya bolak-balik bolak-balik bolak-balik. Maka di sini sama kasusnya seperti yang di sini, yang di sebelah kanan. Maka nanti sama seperti gambar grafik sebelah kanan. Dengan syarat, ini yang penting. Kalau misalkan frekuensi supply AC dengan rotasi rotor itu selaras, maka hasilnya akan seperti ini. Sama seperti komutator supply DC. Slip ring supply AC, kalau frekuensi frekuensi supply rotor dan RPM rotornya itu selaras, maka hasilnya akan seperti ini. Tapi kalau RPM dan frekuensi supply rotornya itu tidak selaras, apa yang terjadi? Maka listriknya bisa ngacak besarannya. Itu. Kalau ini kan jelas nih. Ketika posisi horizontal merah bergerak dari kiri ke atas sampai ke kanan. Terus begitu terus. Tapi kalau misalkan di sini perpindahannya itu agak acak, agak berbeda dengan ini, maka listriknya pasti akan beda. Gitu. Kemudian pertanyaan untuk rekan-rekan semuanya. Kalau berkenan, mari berbagi ilmu, silahkan jawab di kolom komentar. Ini soalnya adalah apa yang akan terjadi jika saya punya generator, dua-duanya kumparan, rotor dan stator. Kemudian di bagian stator itu, bagian rotor dia pakai slip ring, dan supply-nya saya beri listrik AC. Otomatis di sini arusnya kan akan bolak-balik ini. Harusnya bolak-balik, merah birunya saling tukar menukar.
Tapi kondisinya di sini tidak berotasi atau diam. Nah, pertanyaan, apa yang terjadi pada ujung kawat stator? Silahkan, bukan tolong ya. Silahkan dijawab di kolom komentar. Mari kita berbagi ilmu dan mengasah pikiran. Oke, teman-teman. Sepertinya cukup sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan berkah tentunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang kurang, tolong sampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan direspon. Entah itu komentar juga atau video seperti ini. Oke. Terima kasih lagi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.